Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran berbasis komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Aris Munawar MPD. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Syifa Rwanda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pembelajaran berbasis komputer dan model-model pembelajaran berbasis komputer. Dan nama saya Jejang Mita Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer dan mengapa komputer sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, saya Revani Rahmawati yang akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Ya, selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi proses belajar sehingga dapat berlangsungnya dengan baik. Pembelajaran tidak hanya melalui penyampaian yang diajarkan oleh pengajar ataupun guru, tetapi pembelajaran bisa dilakukan dengan metode dan media lainnya, meliputi kejadian dari bahan cetak, gambar, film, slide, maupun kombinasi dari semua bahan tersebut. Bahkan saat ini pembelajaran dapat dilakukan dengan metode e-learning atau electronic learning, yaitu yang pertama ada computer assisted instruction, computer assisted learning, yang ketiga sistem informasi geografis, yang keempat belajar via internet, yang kelima website sekolah ataupun kampus dan lain-lain. Pembelajaran berbasis komputer yang bisa disebut PBK adalah pembelajaran menggunakan media komputer untuk menerangkan atau mempresentasikan materi belajar, memantau perkembangan belajar, atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa secara individual. Yang kedua yaitu model-model pembelajaran berbasis komputer, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada model DRIS atau latihan. Model ini adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk melatih siswa tentang bahan pelajaran atau materi pelajaran yang sudah diberikan atau dijelaskan oleh guru. Dalam model ini, siswa diberi sebuah permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut. Kemudian, komputer akan memberikan respon atau memberikan umpan balik kepada siswa atas jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Yang kedua ada flowchart model DRIS, yakni bagan alur adalah bagan yang menunjukkan alur atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alur digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi, untuk menuangkan konten dan sistem pembelajaran berbasis komputer ke dalam program CBI, dilakukan melalui bagan alur model DRIS. Hal tersebut dilakukan agar alur kegiatan yang ditempuh dengan model ini tampak jelas. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Yang ketiga ada model tutorial. Model tutorial ini pada dasarnya sama dengan model bimbingan yang bertujuan hanya untuk memberikan bantuan kepada siswa dengan cara memberikan penjelasannya secara step by step agar siswa tersebut dapat mencapai pembelajaran yang seoptimal mungkin. Model ini membantu siswa dengan memberikan langkah-langkah dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan dan mempraktekannya, dan siswa dapat memahami materi pelajaran. Yang keempat ada model simulasi. Model simulasi ini
menyajikan pembelajaran dengan sistem berupa simulasi yang berhubungan dengan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Yang kelima, ada model instructional games. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan aplikasi berupa game. Dengan adanya pembelajaran dengan game ini, diharapkan pembelajaran akan terasa menyenangkan bagi anak sehingga anak akan lebih mudah menguasai materi yang diajarkan. Oke, dilanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan pembelajaran, yang kedua berorientasi pada pembelajaran individual, yang ketiga berorientasi pada pembelajaran mandiri, yang keempat berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, ya, untuk yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis komputer harus memiliki tujuan pembelajaran yang baik yang digunakan dalam standar kompetensi dasar, dan indikator yang ingin dicapai, atau tujuan pembelajaran dibuat sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, untuk yang kedua berorientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individu oleh siswa di laboratorium komputer. Nah, siswa berhadapan secara langsung oleh perangkat komputer untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, untuk yang ketiga berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dalam pembelajaran berbasis komputer, siswa dituntut mandiri untuk mencari materi pembelajaran sendiri. Nah, sedangkan guru hanya memiliki peran sebagai fasilitator saja. Semua pengalaman belajar didapat sendiri oleh siswa melalui program pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, untuk yang keempat yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, pembelajaran berbasis komputer diprogramkan dalam sistem komputer. Nah, melalui sistem komputer kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tuntas, di mana guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai siswa mencapai ketuntasan dalam belajar sesuai dengan kompetensi kelulusan minimal, yaitu KKM. Nah, pemahaman materi, mengerjakan tugas dan evaluasi akhir pembelajaran harus diselesaikan dengan benar oleh para siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengapa komputer sebagai media pembelajaran. Nah, alasan komputer sebagai media pembelajaran karena potensi penggunaan komputer dalam pembelajaran akan memberikan manfaat jauh melampaui pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, dalam pembelajaran, komputer dapat berperan sebagai objek pembelajaran, sebagai alat, sebagai perangkat pembelajaran, dan sebagai sarana untuk berpikir logis. Nah, komputer dapat menjadi objek dalam pembelajaran yang menggunakan komputer itu sendiri. Maksudnya adalah komputer menjadi sarana belajar dan sumber informasi bagi siswa yang sedang belajar tentang komputer. Nah, komputer dapat membantu guru dan siswa sebagai sarana proses pembelajaran. Nah, peran komputer dalam pembelajaran dapat menjadi komposer multimedia. Nah, membantu presentasi, perangkat komunikasi, dan sumber pengambilan serta pengolahan data. Atas peran tersebut, komputer menjadi sarana yang sangat diperlukan dalam pembelajaran. Nah, sebagai contoh, dalam bidang ilmu sains, komputer sangat diperlukan untuk membantu menghadirkan visualisasi informasi tentang alam di mana di dalam kelas. Nah, begitu luasnya, besar, sangat kecilnya informasi-informasi yang ada di alam. Nah, misalkan mulai dari bakteri mikro sampai tata surya, tidak akan mungkin secara langsung dihadirkan dalam pembelajaran dalam kelas. Nah,
Dalam dunia matematika, komputer dapat memberikan visualisasi kurva dari suatu persamaan, bahkan mampu membantu melakukan iterasi penghitungan numerik dalam sekejap. Yang jika dikerjakan manual oleh manusia bisa beberapa hari. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya ada materi mengenai kekurangan dan kelebihan media pembelajaran berbasis komputer. Adapun beberapa kelebihan penggunaan komputer dalam pembelajaran adalah yang pertama itu ada learner control. Pembelajaran berbasis komputer mampu memberikan keleluasaan pada siswa untuk mengatur tingkat dan rangkaian proses belajarnya sendiri. Kecepatan respons yang tinggi terhadap aksi atau inswa akan menjadikan keunggulan lain dari komputer. Kemudian yang kedua ada special needs. CAI sangat efektif untuk siswa yang berada dalam kondisi spesial ataupun khusus, seperti siswa yang berbeda latar belakang budaya dan siswa dengan disabilitas. Kebutuhan khusus mereka dapat difasilitasi dan proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ada record keeping. Kemampuan pencatatan atau perekaman data yang dimiliki komputer membuat pembelajaran mandiri layak dilakukan. Karena guru dapat memberikan tingkat dan langkah pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap individu atau siswa dengan kondisi spesial, dengan tetap dapat memantau perkembangan siswa. Kemudian yang keempat, information management. Komputer dapat dengan mudah mengikuti perkembangan informasi untuk memberikan pengetahuan terkini. Komputer dapat menyajikan pengetahuan dalam berbentuk grafik, gambar, teks, audio, dan visual sekaligus. Kemudian yang kelima ada diverse experience. Komputer mampu memberikan pengalaman belajar yang beragam karena dapat diintegrasikan dengan berbagai metode pembelajaran. Perangkat komputer juga dapat dikolaborasikan dalam pembelajaran tingkat dasar, remediasi, ataupun pengayaan. Kemudian yang terakhir ada communication precision. Ternyata ada efek sampingnya dari pembelajaran berbasis komputer ini. Secara tidak langsung, ketika siswa belajar dengan sarana komputer, mereka dipaksa untuk berkomunikasi secara runtut dan logis dengan komputer. Penggunaan komputer dituntut untuk berkomunikasi secara eksplisit serta memberikan perintah dan respons yang jelas. Adapun beberapa kelemahan ataupun keterbatasan penggunaan komputer dalam pembelajaran adalah yang pertama copyright. Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran terkadang menemui hambatan berupa hak cipta dari sebuah software yang hendak digunakan. Bahkan masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan sistem operasi komputer yang harus berlisensi daripada yang free license. Kemudian yang kedua ada high expectation. Terkadang baik guru ataupun mahasiswa ataupun siswa memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap pembelajaran berbasis komputer. Sebagian orang berpandangan bahwa komputer seperti sulap, tanpa perlu usaha berlebih sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Faktanya pandangan tersebut salah. Pengguna akan mendapatkan manfaat sebanding dengan usaha dan keterampilannya menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga ada limited range of objectives. Dalam wilayah domain kognitif, pembelajaran berbasis komputer hanya mampu memberikan level pengetahuan dan pemahaman saja. Pembelajaran berbasis komputer juga belum efektif untuk mencapai tujuan dalam domain afektif, psikomotor, dan juga keterampilan intrapersonal. Kemudian yang keempat ada controlled environment. Kreativitas siswa dalam menggunakan komputer mungkin akan terbatas. Komputer hanya menjalankan program sesuai apa yang telah terprogram di dalam software. Respon ataupun kreativitas dari siswa pasti dibatasi atas apa yang sudah terprogram di dalam software. Kemudian yang kelima ada lack of social interaction. Sudah jelas bahwa pembelajaran berbasis komputer akan mengurangi intensitas interaksi antar siswa. Siswa akan fokus pada komputer yang ada di hadapannya, bahkan kan sangat jarang bertatap muka dengan guru. Kemudian yang keenam ada novelty effect. Pembelajaran berbasis komputer haruslah terus memiliki nilai kebaruan.
Nah, jika tidak ada kebaruan pada sistem tersebut, siswa akan merasa bosan dan serta tidak termotivasi lagi untuk belajar karena selalu mengulang-ulang informasi atau sistem yang sama. Oke. Ya, itu saja yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.